Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tutorial Excel di WPS Spreadsheet bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah sempat saya jelaskan di video tutorial yang pertama di tab Home. Nah, kali ini kita akan membahas tutorial Excel bagian kedua, yaitu di tab Insert. Baik, kita lihat di sini ada beberapa icon dan tombol. Nanti akan kita coba satu-satu dan coba saya jelaskan ya. Nah, di sini kurang lebih filenya sama ya seperti tutorial Excel bagian pertama yang bisa teman-teman download ya di deskripsi. Kemudian kita mulai saja. Di sini ada pivot table. Nah, pivot ini berfungsi untuk menjumlahkan ya atau summary dari tabel Excel yang sudah ada ya di sini. Nah, misalkan kita mau coba dari grand total ini ya, kita coba saja. Nah, caranya gimana? Tahapan pertama kita coba blok dulu ya gitu seluruh tabel Excel ini, kemudian kita buat pivot table. Nah, ini untuk range-nya sudah betul. Nah, kita mau buat pivot table di sheet yang baru atau di sheet yang sama ya. Kita coba dulu di sheet yang sama ya. Di sheet yang sama kita klik di sini saja ya, di kolom G1. Kita oke. Kemudian nanti di sini kita mau mencoba masukkan jumlah ya. Jadi misalkan kita masukkan jumlah atau jumlah total, kita masukkan ke kolom baris. Nah, di sini akan muncul. Kemudian atau kita masukkan jumlah total di values dan deskripsi di baris ya. Nah, dia akan muncul dari sum dari jumlah total ya. Sum dari jumlah totalnya sekian ya. Jadi total penjumlahan dari keseluruhan ini ya, keseluruhan tabel ini adalah sekian. Misalkan totalnya tidak kita masukkan, bisa kita filter ya. Bisa kita filter di sini deskripsi, kemudian kita filter untuk totalnya. Di sini akan muncul yang sama ya jumlahnya. Nah, di sini fungsi dari pivot table ya gitu. Nah, berikutnya coba kita cek untuk tombol pivot chart ya. Nah, pivot chart ini kurang lebih hampir sama dengan pivot table, hanya bentuknya nanti berbentuk grafik ya gitu. Kita coba kita blok lagi sampai sini misalkan ya. Totalnya tidak usah kita masukkan. Kemudian kita buat pivot chart dan kita buat di sheet yang sama ya. Kita coba dimasukkan di G14 ya. Dan G14 kita kemudian oke. Nanti di sini akan muncul chartnya ya. Misalnya kita memasukkan sama deskripsi, kemudian jumlah di sini jumlah totalnya, jumlah values. Nah, di sini ya. Jadi muncul grafik dari masing-masing deskripsi ya di sini. Kita perbesar. Nah, di sini muncul masing-masing deskripsi. Misalkan sewa toko per tahun 18 juta ya ini. 18 juta. Ya, teman-teman bisa buat grafik di sini terkait pivot chart ya gitu. Oke, kita close dulu. Kita mau mencoba yang lain ya. Kemudian kita mencoba picture. Nah, ini tombol picture di sini kita untuk memasukkan ya. Jadi memasukkan gambar ke Excel ini ya. Kita masukkan picture. Kita coba masukkan salah satu gambar, misalkan gambar ini ya. Open. Kita masukkan gambar sebuah logo di sini. Nah, ini nanti akan muncul gambar ya. Jadi tombol insert picture ini untuk memasukkan gambar. Dan untuk shapes, nah di sini kita akan membuat gambar ya. Jadi kita bisa memasukkan bentuk-bentuk gambar yang sudah tersedia di Excel ini, WPS Spreadsheet ini. Misalnya kita membuat kotak, nah, kita tinggal drag kotak, nah kemudian jadi kotak ya. Nah, di sini untuk warna bisa kita pilih ya gitu. Di sini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, itu untuk tombol shapes ya. Kemudian untuk lainnya kita ini chart ini sebenarnya sama ya tadi.
untuk membuat grafik, misalnya kita di chart ini kita harus membuat dulu, memblok dulu kolom dan baris yang akan kita buat grafiknya. Misalnya kita buat chart, kita mau buat grafik pie misalkan, kita coba ya, klik. Nah di sini muncul grafik ini ya, grafik pie, itu grafik lingkaran dengan porsi masing-masing. Misalkan kita tambahkan add data label. Nah di sini muncul jumlah ya, jadi jumlah dari masing-masing ini, deskripsi ini muncul di sini. Ini untuk chart ya, untuk chart. Kemudian kita coba lihat ini bentuk-bentuk chart yang bisa teman-teman pilih. Ada yang bentuknya kolom, bar, kemudian ada line ya, garis, ada pie dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Misalkan ini di sini ada text box ya. Kita lihat apa fungsi text box ini. Kita coba text box, kita drag di sini. Misalnya kita ingin membuat teks, ini adalah contoh menggunakan insert. Nah, di sini teman-teman bisa di drag sesuai dengan teman-teman. Itu adalah fungsi dari text box. Kemudian fungsi dari header dan footer. Nah, di sini teman-teman header dan footer di sini kalau teman-teman mau mencetak atau ngeprint ya, printing dari file yang teman-teman buat. Nah, kita coba saja ya. Ini untuk header dan footernya. Misalnya kita masukkan headernya page 1, kemudian footernya page 1. Nah, ini formatnya. Kita coba klik OK. Nanti teman-teman ketika mau ngeprint ya atau mau mencetak file ini, teman-teman klik menu kemudian print preview. Nah, ini adalah file yang teman-teman buat tadi ya. Jadi ada page 1, atau teman drag lagi ke bawah. Ini ada di ya, page 2 nya seperti ini, page 3 seperti ini. Nah, kita escape ya, kita close. Nah, pembagian dari header dan footer itu ini ada garis putus-putus. Nah, ini adalah pembagian per halaman ya. Jadi ini satu halaman, kemudian ini halaman kedua dan seterusnya. Nah, itu fungsi header dan footer. Nah, kalau fungsi dari word art ini teman-teman sama ya, ini memasukkan huruf ya, hanya saja huruf yang di sini customize. Misalkan teman-teman coba masukin yang ini orange ya, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa rubah fontnya mau jenis apa, seperti ini. Ini contoh. Nah, ini sama ya seperti text box tadi, hanya ini adalah font yang sudah di customize ya. Teman-teman ini terlalu besar hurufnya, teman-teman bisa blok, kemudian hurufnya diganti lebih kecil jadi 28. Nah, ini contoh, teman-teman bisa sesuaikan posisinya. Nah, itu fungsi dari word art ya. Kemudian kalau file object ini sama, teman-teman juga misalkan memasukkan file di sini, file teman-teman yang ada di komputer teman-teman bisa masukkan ya ke sini. Dengan kamera ini teman-teman jika memiliki kamera di laptop atau komputernya, teman-teman juga bisa menggunakan fitur ini. Kemudian simbol ini masih sama seperti sebelumnya, teman-teman kalau memasukkan simbol nanti di sini ada beberapa simbol yang bisa teman-teman gunakan ya gitu. Kemudian equation. Nah, equation ini adalah masukkan rumus ya, karena ada beberapa bisa kita coba ini ya. Nah, kita coba ini. Nah, teman-teman tidak akan bisa menemukan pangkat ya di keyboard teman-teman. Jadi teman-teman kalau merubah misalkan rumus dari A ini adalah pi r kuadrat. Nah, teman-teman kalau mengubah R-nya bisa ini tinggal dirubah jadi huruf Z misalkan. Ini dia teman-teman memasukkan rumus ya, memasukkan rumus yang itu tidak ada di keyboard, pangkat, akar dan sebagainya ya. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman masukkan ya terkait rumus. Baik, kemudian berikutnya latex formula. Ini memang di fitur di MacBook ini tidak ada. Nah, untuk hyperlink teman-teman bisa menggunakan, kita contoh deskripsi ini teman-teman beri hyperlink. Teman-teman misalkan mau masukkan file teman-teman di sini yang ada di desktop. Ketika teman-teman masukkan file teman-teman yang di desktop ini, teman-teman nanti bisa
ketika mengklik deskripsi tersebut, teman-teman bisa langsung masuk ke folder yang teman-teman pilih tadi. Nah, kalau ini form, teman-teman bisa membuat form ya. Kita contoh option button. Nah, nanti teman-teman membuat option button. Ini opsi 1 gitu. Teman-teman bisa membuat form button di sini ya gitu. Itulah untuk tablet untuk tab insert ya. Jadi untuk tab insert di Excel di WPS spreadsheet ini ya gitu. Ya, teman-teman bisa pelajari lagi. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita belajar lagi di mengenal tab-tab yang ada di atas ini. Sekian cukup dari tutorial kali ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.